ketika kaki itu memijak bumi, ukuran tinggi saya pun hanya kurang lebih sekitar semata kakinya. Semakin saya menatap cahaya tersebut, cahaya itu semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Urat Channel, masih di segmen jelajah yang menceritakan tentang kisah-kisah horor. Kisah horor yang saya akan ceritakan kali ini, kisah horor yang saya alami sendiri ketika saya mengikuti acara di alam bebas, yaitu di gunung selama 6 hari. Nah, justru kejadian yang saya alami, kejadian mistis yang saya alami atau kejadian horor yang saya alami itu terjadi di hari ke-5, pas di hari ke-5. Hari-hari sebelumnya itu aman-aman aja, aman-aman aja seperti biasa. Ketika hari ke-5, kurang lebih di sekitar jam 5 sore kalau nggak salah, sekitar jam 5 sore setelah kita jalani kegiatan hari itu. Pada saat jam 5 sore itu saya sedang menikmati cuaca dan menikmati nuansa alam di sana. Ketika saya sedang menikmati suasana, posisi saya itu di samping pohon besar. Bahkan saya pun pada saat itu berdiri di atas akar pohon tersebut. Lalu melihat ke arah depan. Itu di depan itu ada hamparan yang indah banget pada saat itu. Saya melihat pemandangan hamparan tersebut, boleh dibilang sangat terpesona pada saat itu dengan pemandangannya. Dan yang lain sedang menjalankan tugasnya masing-masing. Di tengah saya sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba saya terkagetkan akan satu peristiwa pada saat itu. Jadi ketika saya melihat pemandangan, tiba-tiba di antara hamparan tersebut muncullah sebuah. Pada saat itu saya berpikir, mungkin itu sebuah pantulan cahaya ataupun kilatan-kilatan dari pantulan-pantulan cahaya dari sunset gitu, yang melewati ruang-ruang daun-daun pohon gitu. Nah, awalnya itu saya mengira seperti itu, karena sebelum itu saya masih melihat cahaya matahari yang mau tenggelam itu masuk ke rongga-rongga daunan pada saat itu. Nah,
Saya pun tidak mengelakkan itu atau tidak fokus terhadap hal itu. Cuek saja menikmati pemandangan sambil waktu itu ngopi. Nah, setelah itu setelah beberapa detik kemudian, ternyata bayangan itu mendekati, Mang. Mendekati dan mendekati saya dari arah samping, dari arah samping, dan otomatis saya pun tertuju lagi kepada bayangan itu. Dan ketika bayangan itu semakin dekat, tiba-tiba pada saat itu saya pun melihat Mang. Jadi pada saat itu ketika bayangannya mendekat hampir berada di depan saya melihat sebuah kaki yang gede, Mang. Pokoknya gede. Saya melihat sebuah sosok kaki yang sangat besar sekali, Mang, pada saat itu. Padahal pada saat itu suasana belum terlalu gelap. Kira-kira sekitar jam 6:15 mungkin. Dan pada saat itu awan itu cerah, langit itu cerah. Jadi saya masih bisa melihat suasana di sekitar itu masih kelihatan. Nah, dan di samping itu saya pun melihat sebuah sosok kaki yang melangkah. Dan ketika saya melihat dan sadar bahwa itu sebuah kaki yang amat besar, saya pun cuma bisa gitu. Saya pun cuma bisa terdiam melihat si kaki itu melangkah di depan saya. Pokoknya nama saya tak asa eureun ngarehap teh mah. Tah gitu ningali eta kakinya itu gede pisan, Mang, gede pisan. Dan saking dekatnya kaki itu melangkah, ketika kaki itu memijak bumi, ukuran tinggi saya pun hanya kurang lebih sekitar semata kakinya, Bang. Saya berdiri di atas akar pohon hanya semata kakinya. Dan saat itu saya hanya terdiam melihat kaki itu melangkah di depan saya. Dan posisi kaki itu melangkah di depan saya terlihat sangat jelas. Tapi saya tidak bisa apa-apa, Mang, pada saat itu. Cuma melihat kaki itu melewati saya. Dan ketika satu kakinya melewati saya, belum selesai, Mang. Disusul kaki kedua yang saya lihat juga melewati saya. Pada saat itu sampai saya pun melihat kemana arah kaki itu berjalan. Saya cuma bisa melihat kakinya saja. Kakinya saja udah gede pisan pokoknya. Jadi saya itu hanya fokus ke kakinya, tidak sempat memikirkan naon eta kaluhurna kumaha eta kaluhurna. Syukurna segede kitu. Borora naon teh
hayang nempo kaluhur, nempo suku nawai orang geus polohok mang pada saat itu. Luas deh gampang nama. Saya tidak sempat melihat ke arah atas. Saya cuma melihat kakinya melangkah, terus kepala saya mengikuti arah langkah kaki tersebut kemana. Sambil seperti ini saya melongo melihat kaki yang melangkah dan melihat kaki tersebut ke arah gunung, lalu menghilang. Dan pada saat itu saya pun langsung bergegas meninggalkan tempat posisi saya berdiri menuju teman-teman saya yang sedang mulai membuat perapian pada saat itu. Dan kebetulan pada saat itu jadwal saya juga yang meronda, cuman ditemani kedua teman saya waktu itu. Jadi kita itu bertiga. Singkat cerita, kita ngeronda sudah sekitar jam 12 malam, setengah satu kita bertiga duduk di tengah-tengah kita ada sebuah perapian. Di awalnya ya kita ngobrol-ngobrol, dan pada saat itu posisi saya duduk itu menghadap ke arah rimba, ke arah gunung pada saat itu. Jadi saya ada di sini, tadi depan saya itu gunung. Tapi pada saat itu kan malam, jadi hanya terlihat bayangan pepohonan-pepohonan saja dan tingginya gunung pada saat itu. Nah, saya memperhatikan ke arah gunung tersebut. Nah, ketika teman saya sedang ngobrol, saya terus memperhatikan ke arah gunung tersebut, dan ternyata kejadian yang saya alami tadi sore itu belum selesai ternyata. Ketika saya memperhatikan gunung tersebut, saya melihat ada dua cahaya dari atas gunung pada saat itu. Dan cahaya tersebut berwarna kuning. Cahaya tersebut berwarna kuning. Saya melihat ada dua cahaya waktu itu. Tapi cahaya itu saya lihat kira-kira di atas. Nah, kalau ini gunung ya, di sini. Tidak terlalu di atas gunung, tapi agak sedikit bawah. Awalnya itu cahayanya itu kecil cahayanya, kecil. Dan saya heran, cahaya apa itu waktu itu. Saya terus perhatikan cahaya itu, dan saya pun berpikir, mungkin itu cahaya senter dari para pendaki, atau kalau tidak itu mungkin cahaya senter dari warga-warga yang sedang berada di atas. Mungkin seperti itu, saya berpikir seperti itu. Tapi saya terus memperhatikan cahaya itu. Setelah beberapa lama, cahaya itu saya lihat, saya perhatikan, dan saya pun tersadar bahwa ternyata semakin saya menatap cahaya tersebut, cahaya itu semakin besar. Pas saya ditinggalikan, awalnya mungkin cahaya sedikit di dua gitu. Tapi ketika terus ditinggalikan, kegedean cahaya kegedean terus, dan saya pun terus melihat cahaya tersebut, dan sampai akhirnya kedua teman saya pun melihat, dan pada akhirnya kedua teman saya pun itu melihatnya.
melihat cahaya tersebut, dan kita bertiga memperhatikan cahaya tersebut. Cahaya tersebut itu berwarna kuning, oren, kuning lampu 5 watt mang. Pada saat itu saya memperhatikan, dan kami bertiga pun sambil saling berbicara waktu itu. Dan kita, karena kita itu memakai bahasa Sunda, kita saling bertanya, naon eta. Dan ada salah satu teman saya yang berbicara, cicing, ulah kemana-mana cicing we. Dan pada saat itu mang, si cahaya tersebut yang awalnya segede gini, itu pokoknya mah ngegedean mang, jadi segede kilah, kurang lebih segede naon itu tentunya, sebesar ember, menjadi sebesar ember. Dan cahaya itu pun masih jumlahnya 2, seperti ini, sebesar ember. Pada saat itu kita pun melihatnya bertiga, dan kita pun berusaha untuk tenang sambil menatap cahaya tersebut. Dan yang membuat kita sangat kaget pada saat itu, kita bertiga kaget pada saat itu, tiba-tiba cahaya yang besar tersebut seperti mengedip. Jadi si cahaya teh kieu mang, 2 ya, 2. Terus tiba-tiba ketika kita memperhatikan cahaya tersebut, kita seakan berkedip. Kenapa saya berbicara atau menyebutkan berkedip? Karena pada saat itu saya berpikir, karena sepasangnya itu dekat gitu, saya memperkirakan bahwa pada saat itu kemungkinan itu adalah mata. Mang. Dan pada saat itu, ketika cahaya itu berkedip, saya langsung teringat akan sosok yang tadi sore saya lihat kakinya, Mang. Saya langsung teringat kepada sosok tadi sore yang saya lihat, Mang, pada saat itu. Dan saya pun mengira pada saat itu mungkin tadi sore saya melihat kakinya, dan malam saya melihat matanya, Mang. Tapi wajahnya nggak kelihatan, Mang, pada saat itu karena gelap wajahnya tidak kelihatan. Dan sampai pada akhirnya si cahaya itu pun menghilang. Kita pun tidak saling berbicara pada saat itu. Kita hanya mengganti topik pada saat itu. Tapi saya sebetulnya ingin menanyakan apakah itu pada teman-teman saya pada saat itu. Tapi seakan-akan kita itu nggak mau ngebahas persoalan itu pada saat itu juga. Dan kita pun bergiliran untuk tidur. Yang sudah tidur, yang bukan bagian ronda, mereka bangun, dan kita yang ronda tidur. Saya bangun, saya memperhatikan kejadian semalam, dan ternyata benar arahnya itu dari gunung tersebut. Dan pada saat itu karena kita lagi sedang berkegiatan, kita tidak membahas hal itu dan kita menyelesaikan dulu kegiatan kita. Dan ternyata ketika kegiatan sudah selesai, kita balik lagi ke base camp, kita barulah ngobrol-ngobrol tentang hal itu. Kita ngobrol, saya pun bertanya kepada teman saya yang pada saat itu ikut jaga, dan dia menyebutkan bahwa mungkin itu adalah penjaga
gunung tersebut yang menampakkan dirinya, Mang. Saya menyimpulkan bahwa mungkin itu adalah makhluk jin yang mewujudkan diri sebuah sosok yang tinggi besar. Seperti itu, Mang. Dan jin itu mungkin bertempat tinggal di gunung tersebut. Seperti itu, Mang. Pengalaman horor saya ketika saya mengikuti acara yang kurang lebih pada saat itu saya mengikuti acara itu 6 hari di gunung. Luar biasa, Mang. Sekian dulu cerita horor dari saya, Mang. Jangan lupa saya ingatkan kembali subscribe. Jangan lupa juga like, komen, lalu share. Terima kasih sudah setia menonton video saya dan tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.